Pak, gara-gara kami peserta BPJS harus menunggu 6 jam. Ada yang, wah kami harus menunggu 5 jam. Gimana nih Pak? Saya sampaikan, nah ini dilantik saja belum kok sudah dikomplain gitu. Sudah banyak yang komplain ya Pak. Iya, komplain banyak. Ya. Halo, selamat datang di episode pertama podcast BPJS Kesehatan. Alhamdulillah saya Ruby Larasati hari ini merasa sangat terhormat sekali dapat bertemu bertatap wajah secara virtual dengan sobat podcast BPJS Kesehatan dimanapun berada. Nah, podcast BPJS Kesehatan ini adalah sebuah program yang super keren karya Duta BPJS Kesehatan yang di tiap episodenya nanti akan selalu ada bincang-bincang seru dengan narasumber yang keren dan tentunya akan memberikan informasi komprehensif seputar BPJS Kesehatan. Nah, sebelum kita mulai ngobrol seru nih sama narasum kita yang keren pada saat ini, saya mau kasih info nih sama semua sobat podcast dimanapun berada, bahwa pelaksanaan kegiatan ini tentunya selalu mematuhi protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID-19, di mana seluruh kru, kemudian juga semua pengisi acara dan juga narasumber selalu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Karena BPJS Kesehatan juga tentunya turut berkomitmen untuk menekan penyebaran virus corona di lingkungan BPJS Kesehatan. Oke. Without any further ado, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau ini adalah seorang nahkoda kapal BPJS Kesehatan periode terbaru, yaitu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang baru saja dilantik pada tanggal 19 Februari 2021 lalu. Dan pasti kali ini adalah episode perdana podcast BPJS Kesehatan. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih seputar dengan beliau seputar BPJS Kesehatan. Kalau gitu langsung saja kita sambut the one and only Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufranmukti. Terima kasih Mbak Ruby. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak, hari ini bulan puasa hari kedua, tentunya kami mohon maaf lahir batin juga Bapak, izin kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak nih Pak seputar BPJS Kesehatan. Dan tentunya Pak kalau boleh sedikit ngobrol-ngobrol nih Pak seputar bulan puasa nih. Kalau dari Bapak sendiri nih, mohon izin Pak, kalau di rumah mungkin ada nggak sih Pak yang dikangenin setiap bulan puasa itu, sahurnya menu makannya apa, kemudian buka puasanya apa gitu Pak? Iya. Tentu yang dikangenin orang ya sebelum makanan. Ya tentu ya istri saya, anak-anak ya itu memang mengangeni waktu kita mau sahur bersama, buka bersama seperti itu. Momennya itu yang dirindukan ya Pak. Iya. Dan tentu kalau makanan biasanya saya ada soto atau ayam kayak gitu. Seger-seger lah ya Pak ya. Tapi ya kurangi lemak lah. Biar tetap sehat ya Pak ya. Oke, siap Bapak. Nah, Bapak mohon izin nih Pak, saya mungkin ingin sedikit bertanya-tanya nih Pak ya. Mungkin banyak sekali nih sobat podcast BPJS Kesehatan dimanapun berada yang mungkin ingin mengetahui dan mengenal lebih dalam nih Pak, sehubungan dengan sosok nahkoda BPJS Kesehatan periode saat ini. Nah, Bapak mungkin mohon izin Pak, boleh diceritakan secara singkat perjalanan karir Bapak dan juga mungkin boleh diceritakan juga nih Pak tentang latar belakang pendidikan Pak. Mohon izin. Waduh, ini panjang sekali. Ini sobat yang keren dari sobat podcast BPJS Kesehatan tentunya ya. Ini, waduh, kalau cerita itu terlalu panjang nanti gimana. Tapi singkatnya itu saya dulu pernah mendirikan Gajah Mada Medical Center ya, tentu dengan teman-teman. Kemudian konsultan jaminan kesehatan daerah hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pernah membantu di PT Askes waktu itu sebagai konsultan dan juga konsultan Jamkesmas ya. Kemudian juga pernah diminta untuk mengisi kuliah tentang jaminan kesehatan di berbagai negara dan universitas ternama dunia seperti Harvard, seperti Tokai University di Jepang, ataupun juga universitas di UK ya. Bahkan terakhir itu gara-gara jaminan kesehatan, kami dinilai oleh Universitas Coventry di UK untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Dan tentu tidak hanya di situ, kami kebetulan beberapa kali presentasi tentang jaminan kesehatan bersama orang nomor satunya kesehatan di dunia,
yaitu Dirjen WHO. Nah, demikian juga sampai sekarang kebetulan sebagai salah satu board member untuk namanya Research for Development yang berbasis kantornya di Washington, ya, yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Tapi tentu mulainya waktu di Jogja ya, tidak hanya sebagai dekan, kemudian direktur di Gajah Mada Medical Center yang basisnya itu asuransi kesehatan, tapi juga kebetulan saja membantu di InHealth, ya, kemudian juga ya pernah di Kementerian Kesehatan baik sebagai wakil Menteri Kesehatan atau PLT Menteri Kesehatan. Kebetulan saya itu jurusan PLT, jadi berbagai macam PLT itu hampir ya pernah kami istilahnya diberikan tugas ya, termasuk PLT atau PJS Rektor Universitas Trisakti itu hampir 5 tahun, ya, 4,5 tahun menjadi PJS atau PLT Rektor Trisakti gitu. Luar biasa sekali Pak ya. Tentunya di sini juga banyak nih Pak sobat BPJS Kesehatan, podcast BPJS yang mungkin juga kalau tadi sudah kita mendapatkan gambaran nih Pak tentang siapakah sosok direksi BPJS Kesehatan saat ini, dan tentunya mungkin sekarang kita ingin berbincang nih Pak langsung seputar BPJS Kesehatan. Nah, saat ini kan Bapak menjabat nih Pak sebagai Direktur Utama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan bagaimana sebetulnya gambaran kinerja BPJS Kesehatan Pak secara singkat Pak? Iya, secara singkat kami itu belum istilahnya dilantik waktu hari Jumat beredar keputusan Presiden tentang siapa kira-kira yang akan bertanggung jawab dan beri amanat untuk mengelola BPJS ya. Di situ ada nama saya segala macam, tiba-tiba dapat WA itu dari masyarakat baik yang mengucapkan selamat ataupun yang komplain. Yang komplain itu antara lain, Pak, gara-gara kami peserta BPJS harus menunggu 6 jam. Ada yang, wah kami harus menunggu 5 jam. Gimana nih Pak? Kita sampaikan, nah ini dilantik saja belum kok sudah dikomplain gitu. Sudah banyak yang komplain ya Pak ya? Iya, komplain banyak. Ya, nah, waktu itu Minggu kita dikumpulkan. Nah, sekaligus kami langsung adakan rapat. Tapi ini belum dilantik ini ya. Belum. Jadi rapat, ya, ada seorang calon direksi yang kemudian belum tahu kan mau dilantik saja belum, jadi masih jalan-jalan. Kemudian kami sampaikan untuk kita telepon untuk kita ngadakan rapat ini dan beberapa jam menentukan kira-kira arah BPJS ke depan dan isu strategis apa yang harus kita menjadi fokus utama gitu. Nah, itu ternyata ketemu 4 hal. Ya, 4 hal itu yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan mutu layanan, terutama antrian yang tadi sudah dikomplain sebelumnya gitu. Jadi dengan inovasi teknologi baru, baik dengan katakanlah JKN online ataupun juga dengan fingerprinting. Jadi fingerprinting dengan jempol aja. Jadi yang penting peserta BPJS kalau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan ya, yang penting bawa jempol ya. Ya, saya kira Mbak Ruby punya jempol enggak? Ada Pak, jempol saya Pak. Nah, ini yang penting jempol karena jadi langsung gitu ya Pak masuk ke fasilitas kesehatan tinggal pakai jempol saat langsung bisa cepat ya Pak ya. Termasuk kita eksplorasi untuk face recognition. Jadi bisa mengenali muka wajah ya. Jadi yang penting mungkin foto juga bisa, tetapi yang penting kalau datang fasilitas ya peserta bukan itu ada wajahnya. Jangan sampai datang tanpa wajah loh ya. Takut ya Pak malah ya Pak. Bisa jadi bahaya gitu malah ya. Kabur nanti ya Pak ya. Kabur jadi gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua engagement atau keterlibatan. Jadi kami berkeinginan bahwa BPJS itu bukan hanya milik duta BPJS. Tentu duta BPJS bertanggung jawab, direksi bertanggung jawab, tapi ini milik bangsa dan negara, milik semua pemangku kepentingan, sehingga sense of belonging tinggi, sehingga semua itu kalau ada bagusnya ikut bagus, kalau ada jeleknya ikut jelek juga, harus mikirkan bagaimana jalan keluarnya, begitu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita memperkuat cakupan ya, perluasan dengan berbagai macam inovasi, pendanaan dan lain sebagainya yang punya tunggakan ya. Dan yang keempat itu kita ingin sustainabilitas, jadi berkelanjutan. Jadi JKN KIS ini
agar masyarakat Indonesia sehat. Kalau masyarakat sehat, negara kuat. Kuat gitu. ya Pak ya. Jadi sekarang istilah orang miskin dilarang sakit itu udah nggak berlaku sejak ada BPJS Kesehatan ya Pak ya. Betul sekali. Waktu kami di Jogja itu ada tulisan buku ya, orang sakit, orang miskin dilarang sakit. Itu, waduh, kan berat ya. Berat ya Pak. Jadi tentunya Sobat Podcast BPJS Kesehatan, dengan hadirnya BPJS Kesehatan ini juga tentunya menjadi program pemerintah yang harapannya juga semua bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik ya Pak ya, dalam program JKNJS gitu ya Pak ya. Baik Bapak, kalau tadi kita sempat mendengar nih Pak, ada inovasi yang Bapak usung kali ini adalah face recognition yang tentunya ini akan memberikan kemudahan layanan dan kecepatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, tadi juga Bapak sempat singgung tentang BPJS Kesehatan mendengar ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi baik. Itu karena yang poin kedua tadi atau fokus kedua atau kurikulum kedua tadi, bahwa kita ingin ada semacam engagement, ada keterlibatan semua pihak, sense belongingnya tinggi. Maka kami, apa sih sebetulnya yang dirasakan, yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, ya kami bikin program yang kami sebut sebagai BPJS Mendengar. Rupa-rupanya ini Mbak Ruby yang mendengar dan kepengen didengar itu ribuan. Wah, banyak. Jadi antusiasmenya ini luar biasa ya Pak ya. Kita cuma 2 gimana tuh mendengar. Masa dengar dengan hidung kan ya nggak bisa. Aspirasinya ingin didengar begitu ya Pak ya. Termasuk beberapa menit yang lalu ya kami masih mendengar dari teman-teman Adinkes ya. Ini yang potensi kerjasama dan lain sebagainya luar biasa gitu. Demikian. Luar biasa sih Pak, sebetulnya BPJS Kesehatan Mendengar ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa, dan tentunya mungkin di sini Sobat Podcast BPJS Kesehatan ingin tahu lebih dalam nih Pak tentang BPJS Kesehatan Mendengar. Kira-kira siapa saja sasarannya, kemudian apakah sudah dilaksanakan, dan bagaimana Pak kalau sudah dilaksanakan respon terhadap stakeholder dari program BPJS Kesehatan Mendengar? Responnya ini, luar biasa ya, karena bayangkan ini kan sudah kita launching beberapa minggu yang lalu ya, tetapi sampai sekarang masih ada beberapa pihak yang ingin didengar, dan tentu kami tidak hanya ingin mendengar, tetapi betul-betul apa yang kami dengar itu kemudian kita analisis, kita kelompokkan ya, dan itu ribuan ya, dan kemudian kita masukkan di dalam rencana strategik 5 tahun ke depan, termasuk juga kalau bisa kita masukkan RKAT untuk tahun ini sehingga bisa dieksekusi gitu. Jadi bukan hanya mendengar begitu saja, enggak. Jadi kita bersungguh-sungguh karena ini milik kita bersama. Mari kita betul-betul bagaimana menjadikan BPJS ini keren gitu. Keren gitu ya Pak ya. Bahkan kalau ada orang bilang ada yang rasa telo, ya kita sekarang rasa durian ya, BPJS biar keren. Iya sih, luar biasa Pak. Ini kalau saya dengar kata keren, ini kayaknya saya juga pernah dengar nih Pak dari kabar-kabar gitu ya Pak di luar sana, bahwa Bapak ini kabarnya menciptakan sebuah lagu yang terinspirasi dari Duta BPJS Kesehatan, terinspirasi dari BPJS Kesehatan yang ditujukan untuk memberikan semangat nih untuk Duta BPJS Kesehatan. Kalau boleh tahu nih Pak, judulnya apa ya Pak ya? Oh, itu BPJS keren. BPJS keren ya Pak ya? Judulnya. Oke Pak, kalau boleh ceritakan sedikit Pak, itu lagunya tuh tentang apa, kemudian filosofi dari lagu itu tuh apa sih Pak sebenarnya? Jadi filosofi lagu itu esensinya adalah bahwa kita merubah mindset dari orang-orang yang, mohon maaf ya, ada teman-teman dokter, fasilitas kesehatan itu agak gelo ya, itu terus mereka kadang-kadang menyanyikan itu ada BPJS rasa telo. Nah itu saya kira dulu. Nah sekarang kita rubah bahwa BPJS ini rasa durian, BPJS keren gitu. Dan di situ ada 2 yang kami masukkan di dalam syair lagu itu. Satu bahwa tagline ya, BPJS Kesehatan, bahwa dengan gotong royong semua menjadi tertolong. Nah, ada 3 nih. Yang kedua bahwa meskipun banyak PBI, kita harus layani dengan hati. Betul. Yang ketiga, nah quick win tadi, mulai dari peningkatan mutu layanan, kemudian engagement, itu keterlibatan tadi, perluasan kepesertaan dan keberlanjutan. Nah itu ada di dalam syair itu semua. Jadi syair itu isinya bukan soal, syair itu kan caranya saja dengan lagu, dengan syair, tapi esensinya adalah nilai-nilai yang ada
di dalam lagu tadi. Tersebut ya Begitu. Pak. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak. Saya sebagai salah satu duta BPJS Kesehatan juga merasa sangat terenyuh, semangat gitu Pak setelah mendengar lagu BPJS Kesehatan. BPJS keren ya Pak ya. Iya. Nah, sobat podcast BPJS Kesehatan, mungkin sebelum kita juga ingin mendengar nih Pak, mungkin Bapak ya bernyanyi lagu BPJS keren. Oke, sobat podcast di sini juga penasaran kira-kira seperti apa sih lagunya gitu, ingin mendengar langsung dari Bapak. Ya. Apa perlu dinyanyikan? Mungkin izin berkenan Bapak apabila memang berkenan untuk bernyanyi untuk kita semua Pak. Mohon maaf ini pas suaranya nih pas nggak bagus juga, yang biasanya juga nggak bagus gitu. Tapi yang jelas itu kalau istri saya cerita yang dulu juga pernah saya sampaikan, wah ini Pak Gufron tuh kalau nyanyi bagus, tapi jauh lebih bagus kalau nggak nyanyi gitu loh. Pak izin sebelum bernyanyi Pak, mungkin kalau Bapak ingin menciptakan lagu untuk saya di Pak, judulnya yang paling tepat apa ya Pak? Waduh itu ini BPJS dengan Mbak Ruby menjadi tidak hanya rasa es ya, tetapi betul-betul maknyes. Luar biasa. Bapak Ali Gufron Lutfi dengan lagu BPJS keren. Dipersilakan Pak. BPJS dengan gotong royong semua menjadi tertolong. Ada yang bilang rasa celah menjadi kita rada gelap. Mari kita rubah jadi rasa duren, biar BPJS makin keren. BPJS kita syukuri saat ini, meski banyak PPI kita layani dengan hati. BPJS kita tingkatkan mutu layanan dengan keterlibatan untuk keberlanjutan. BPJS asal telah jadi rasa duren, biar BPJS semakin keren. Rasa telah jadi rasa duren, biar BPJS semakin keren. Oke, boleh berikan tepuk tangan semuanya untuk Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan judul lagu BPJS Nggak keren. dikasih tahu dulu, kalau tahu latihan saya. Seru banget Pak, keren banget lagunya, menginspirasi sekali, juga memberikan semangat untuk kita Duta BPJS Kesehatan selalu bersemangat memberikan yang terbaik untuk BPJS Kesehatan, tentunya demi satu tujuan, JKN berkesinambungan, berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud ya Pak ya. Amin. Amin. Bapak izin sebelum menutup Pak wawancara kita hari ini, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada sobat podcast BPJS Kesehatan. Harapan Bapak ke depan untuk BPJS Kesehatan kira-kira seperti apa Pak? Iya, BPJS Kesehatan kita harus merubah mindset bahwa kita itu memiliki satu prinsip customer focus oriented service. Jadi memberikan semacam
layanan yang berfokus pada customer. Nah, customer kita itu ada dua. Satu adalah pemangku kepentingan yang internal dan juga kementerian, lembaga, dan beberapa katakanlah pihak, termasuk asosiasi Vaskes, tetapi juga kita ke eksternal, customer eksternal kita, peserta, dan juga yang lain. Itu yang harus kita fokuskan, kita layani dengan hati. Jadi itu yang kami ingin tekankan. Tentu masih banyak hal lain, tapi nanti bisa berikutnya. Demikian. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Sama-sama, Bapak, untuk ngobrol-ngobrol seru pada kesempatan hari ini. Tentunya kami merasa sangat terhormat sekali bisa kedatangan dan juga kehadiran Bapak di podcast BPJS Kesehatan edisi perdana kali ini. Dan tentunya Bapak, kami juga berdoa semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Tapi satu lagi kita didoain sama para sobat podcast ya, Pak ya. Sahabat podcast itu bahwa BPJS Kesehatan Indonesia ini barusan saja minggu lalu dipercaya secara resmi oleh ISA. ISA adalah International Social Security Association yang beranggotaan 158 negara, dan Indonesia diminta untuk memimpin di bidang kesehatan atau yang disebut dengan istilahnya itu Technical Commission on Medical Care and insurance gitu. Jadi memang ini luar biasa sekali, menjadi salah satu sarana ya Pak untuk menjembatani tujuan tercapainya jaminan kesehatan nasional yang berkualitas tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan intinya Indonesia menjadi lebih baik dan kita bisa berkiprah secara global juga. Istilahnya kalau agak keren sedikit gitu, yaitu locally rooted, globally respected. Keren banget. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Bapak dan juga keluarga selalu sehat. Sama-sama. Juga tentunya diberikan kekuatan selalu untuk membimbing BPJS Kesehatan periode 2021 sampai 2026. Sama-sama Mbak Ruby. Terima kasih banyak Bapak. Gitu. Baik, Sobat Podcast BPJS Kesehatan dimanapun berada, tentunya usai sudah acara Podcast BPJS Kesehatan edisi perdana telah kita laksanakan bersama. Jangan lupa tetap terus pantengin Podcast BPJS Kesehatan episode selanjutnya, karena kita akan kembali ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber keren lainnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih jempolnya ya di video podcast atau di video Podcast BPJS Kesehatan. Nah, untuk tahu update dan postingan terbaru dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia, yuk jangan lupa untuk subscribe akun resmi YouTube BPJS Kesehatan, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kamu dapat update informasi terkini seputar posting dari BPJS Kesehatan. Jangan lupa Sobat Podcast semua untuk selalu update informasi tentang BPJS Kesehatan dengan memfollow akun Instagram BPJS Kesehatan di @bpjskesehatan_ri, Facebook BPJS Kesehatan, Twitter @BPJS Kesehatan RI, dan kalau kamu mau dapat info update seputar BPJS Kesehatan, silakan kunjungi situs kami di www.bpjs-kesehatan.go.id atau bisa juga dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di 15400. Dan tentunya jangan lupa ya untuk download aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan kemudahan layanan JKN Kies. Dukung terus program JKN Kies untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Ruby Larsati, mohon izin pamit undur diri, tapi mohon izin Bapak sebelum menutup, Ruby ada sedikit pantun nih Pak. Ya, boleh teman-teman di sini juga ikut bilang cakep ya. Oke. Pantunnya seperti ini. Buah nangka, buah kedondong. Sampai jumpa dong di podcast BPJS Kesehatan episode selanjutnya. Salam sehat, salam revolusi mental.